Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya Ilham Ramadan dari kelas BS A5C akan mensyarahkan atau menjelaskan salah satu topik dalam pragmatik. Yakni apa? Ya, ini terkait dengan praanggapan. Langsung saja yuk kita bahas. Nah, ada 3 poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yakni terkait dengan definisi peranggapan itu sendiri. Kemudian bentuk-bentuk dari peranggapan, dan yang ketiga jenis-jenis peranggapan. Langsung saja kita bahas ya dari segi definisi. Peranggapan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah presupposition atau presuposisi. Nah, secara istilah kita dapat mengartikan seperti ini. Jadi peranggapan itu adalah kesimpulan atau asumsi awal penutur sebelum melakukan tuturan bahwa apa yang disampaikannya dapat dipahami oleh mitra tuturnya. Jadi ada asumsi awal yang ada. Itu definisi dari peranggapan. Kemudian kita lanjut ke poin yang kedua, yakni bentuk-bentuk peranggapan mempunyai 2 bentuk. Nah, yang pertama ada peranggapan semantik, yang kedua ada peranggapan pragmatik. Apa bedanya? Peranggapan semantik adalah peranggapan yang dinukil, yang disimpulkan, yang diasumsikan dari kalimat atau kosakata atau leksikon yang ada dalam ujaran tersebut. Misalnya, ada dalam sebuah ujaran begini, Bu Lucy tidak jadi berangkat ke kampus karena anaknya yang bungsu demam. Nah, dari peranggapan tadi dapatlah kita asumsikan bahwa Bu Lucy harusnya pergi ke kampus namun tidak jadi ke kampus. Kemudian yang kedua, Bu Lucy mempunyai anak yang lebih dari 1. Kenapa? Anak bungsu Bu Lucy tadi sakit gitu. Jadi kalau bungsu pasti lebih dari 1 dong gitu. Kemudian ketiga anak sedang sakit, karena itu tidak bisa dia ke kampus begitu. Jadi anggapan itu muncul dari leksikon. Nah, yang kedua ada namanya peranggapan pragmatik. Apa itu peranggapan pragmatik? Nah, peranggapan pragmatik adalah peranggapan yang diambil, yang dinukil dari konteks pembicaraannya. Misalnya ada dalam sebuah ujaran seperti ini, harganya murah loh gitu. Harganya murah loh. Nah, kalau kita tidak kembali kepada konteks, maka kita bisa menganggap ini bukan murah, namun malah sebaliknya mahal gitu. Kan kebanyakan seperti itu ya biasanya ya, bilang-bilang murah ternyata mahal gitu. Nah, namun jika kita sudah melihat konteksnya, oh ternyata dalam ujarannya ini adalah jawaban atas pertanyaan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah seperti, berapa harganya ini, Pak? Kemudian dijawab harganya murah loh gitu. Maka jelaslah konteks dari ujaran tersebut. Nah, itu dia 2 bentuk dari peranggapan. Kemudian yang ketiga akan kita bahas terkait dengan jenis-jenis peranggapan. Apa aja jenis peranggapan? Ya, langsung saja kita bahas. Nah, yang pertama ada yang namanya peranggapan eksistensial. Nah, apa itu peranggapan eksistensial? Nah, peranggapan eksistensial merupakan peranggapan yang menunjukkan bagaimana keberadaan atas suatu hal dapat disampaikan lewat peranggapan. Jadi, eksistensi dari sesuatu hal yang ingin dibicarakan di ujaran tersebut terasumsi ya dalam ujaran tersebut. Nah, contohnya adalah seperti ini dalam ujaran misalnya, ayah saya memiliki mobil sedan keluaran terbaru. Peranggapan dalam tuturan tersebut menyatakan kepemilikan. Nah, yaitu ayah saya memiliki mobil. Nah, apabila ayah saya memang benar memiliki mobil sedan keluaran terbaru, maka tuturan tersebut dapat diasumsikan dan dimasukkan ke dalam peranggapan eksistensial, karena dia menimbulkan sebuah peranggapan terkait eksistensi begitu. Ini eksistensi ayah dan mobil barunya yang ia punya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada peranggapan faktual. Nah, apa itu peranggapan faktual? Nah, peranggapan faktual merupakan peranggapan yang muncul dari informasi yang ingin disampaikan, yang dinyatakan dengan kata-kata yang menunjukkan suatu fakta atau berita yang diyakini kebenarannya. Jadi dari segi kata-katanya saja itu sudah jelas, oh ini faktual gitu, udah nyata. Contohnya apa? Contohnya seperti ujaran berikut. Eka tidak menyadari bahwa dirinya sakit demam. Nah, dalam tuturan tersebut peranggapannya adalah Eka sedang sakit, ya kan? Gitu. Nah, pernyataan itu menjadi faktual karena telah disebutkan dalam tuturan. Penggunaan kata sakit dari tuturan Eka tidak menyadari bahwa dirinya sakit demam merupakan kata sifat yang bisa menjadi penegas faktual lagi gitu. Jadi sangat faktual ya pernyataan tadi bahwa si Eka memang sedang sakit. Kemudian dia tidak menyadari pula bahwa dia memang tidak sedang sakit gitu. Jadi sudah sangat faktual dari segi kata-katanya saja sudah menunjukkan hal itu. Kemudian yang selanjutnya ada namanya peranggapan non
faktual. Simpel saja. Kalau faktual tadi dia berupa kata-kata yang jelas, tegas, bersifat informatif dan faktual tentunya, maka kalau peranggapan non faktual sebaliknya gitu, kata-katanya mungkin ambigu, mungkin tidak dapat tegas gitu dan tidak menunjukkan sebuah bentuk fakta. Contohnya, yakni seperti dalam sebuah ujaran. Dia bermimpi bahwa dirinya menang kuis. Nah, peranggapan yang muncul dari tuturan tersebut adalah dia tidak menang kuis. Kenapa? Karena ada dalam ujaran tadi dia bermimpi bahwa dirinya menang kuis. Berarti itu hanya mimpi, artinya tidak sadar begitu. Jadi mimpi tadi yang menjadikan tuturan tadi itu berjenis peranggapan non faktual, karena memang tidak secara nyata terjadi hal itu dan juga tidak ada kata-kata yang menunjukkan fakta di sana. Begitu, beda dengan yang faktual tadi. Nah, kemudian ada juga peranggapan yang keempat, yakni peranggapan leksikal. Nah, apa itu? Peranggapan leksikal adalah peranggapan yang dapat disimpulkan dari adanya tuturan-tuturan tadi. Nah, jadi peranggapan yang ada itu ditafsirkan. Nah, sehingga muncullah peranggapan yang lain begitu dari peranggapan tadi, dari tuturan tadi. Contoh seperti ini, misalnya ada dalam sebuah tuturan, Pak Sugeng berhenti kerja. Nah, berarti dari sana itu kita bisa mengasumsikan bahwasanya dulu Pak Sugeng pernah bekerja. Nah, peranggapan tersebut muncul dengan adanya penggunaan kata berhenti. Nah, dari tuturan Pak Sugeng berhenti kerja yang menyatakan bahwa dulu Pak Sugeng pernah bekerja, namun sekarang tidak bekerja. Jadi ada asumsi baru yang timbul dari tuturan tadi gitu. Jadi diasumsikan hal yang lain dari hal itu, yakni Pak Sugeng itu dulu pernah bekerja. Itu termasuk peranggapan leksikal. Selanjutnya, peranggapan struktural. Nah, apa itu peranggapan struktural? Jadi peranggapan struktural adalah peranggapan yang sudah jelas anggapannya itu dilihat dari segi bentuk kalimatnya, baik itu kalimat interrogatif maupun interjection dan kalimat-kalimat lainnya. Contohnya seperti ini. Silakan mencoba produk kecantikan tersebut misalnya. Nah, dari ujian tersebut udah jelas bahwasanya apa yang disuruh, apa yang ingin dikabarkan, apa yang ini dianggap udah jelas. Ini apa? Kita mencoba apa? Produk. Nah, produk kecantikan tersebut begitu. Jadi sudah sangat jelas dari segi kebahasaannya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya peranggapan counterfaktual. Nah, peranggapan counterfaktual adalah peranggapan yang menghasilkan pemahaman yang berkebalikan dari pernyataannya atau kontradiktif. Maka disebut sebagai peranggapan counterfaktual. Nah, itu. Contohnya apa? Andaikan aku kaya, pasti akan membeli rumah yang besar. Andaikan aku kaya, pasti aku akan membeli rumah yang besar. Maka di situ ada counterfaktual. Kenapa? Di sana berarti dia belum kaya. Kenapa? Dia baru berandai-andai gitu. Baru berandai-andai. Dan jika dia kaya, baru dia membeli rumah yang besar gitu ya. Jadi dia sedang tidak juga membeli rumah, belum membeli rumah begitu, karena dia baru pengandaian. Dan itu pun juga berbalik faktanya dari kenyataannya ketika itu yang tidak kaya dan belum mempunyai rumah seperti itu. Nah, itu dia 6 dari jenis-jenis peranggapan yang harus dan perlu kita pahami bersama. Nah, kawan-kawan kalian, itulah mungkin pembahasan kita hari ini terkait dengan definisi peranggapan, kemudian terkait dengan bentuk-bentuk peranggapan dan juga jenis-jenis peranggapan. Moga pembahasan singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga protokol kesehatan.